Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberi kestabilan di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Kembali lagi di Bukan Jam Kerja. Hari ini jam setengah satu pagi. Kebetulan aku lagi ada kegiatan di luar kota dan gak bisa tidur karena mungkin terlalu capek kali ya. Jadi gak bisa tidur. Tadi udah istirahat sebentar tapi terbangun dan gak bisa tidur lagi. Jadi lebih baik kita membuat hal-hal yang positif, yaitu konten kayaknya. Kali ini aku pengen membahas tentang sebuah motivasi yaitu adalah membedah ya. Jadi banyak motivator-motivator mengatakan kalau keluarlah dari zona nyaman gitu. Jangan mau ada di zona nyaman, keluarlah dari zona nyaman. Untuk apa? Ya untuk menciptakan zona nyaman yang lain. Kemudian keluar lagi, udah nyaman, keluar lagi kayak gitu. Ya maksud aku gini loh, zona nyaman itu kan memang diciptakan untuk membuat kenyamanan, dan tujuan hidup kita, ya tujuan hidup aku lah ya, secara pribadi aku pengen nyari kenyamanan tentunya dalam hidup. Jadi ketika aku sudah menemukan kenyamanan, kenapa aku harus keluar dari zona nyaman gitu. Jadi mari kita bedah bersama. Ini menurut opini saya aja ya secara pribadi, bahwa janganlah terlalu mengikuti motivasi itu gitu. Tapi mungkin kalau kita cari tahu maksud, atau kita bedah substansi atau apa yang mau sebenarnya disampaikan para motivator-motivator itu, kalau menurut aku pribadi ya, motivasi itu tuh maksudnya adalah supaya kita bertumbuh, terus berkembang, mengupgrade diri, mengupgrade kehidupan kita terus menerus. Jadi kita tuh jangan stuck lah istilahnya, jangan diem, jangan nggak melakukan apa-apa ketika kita sudah ada di satu titik yang menurut kita aman dan nyaman gitu. Itu juga salah kalau menurut aku. Nah, ada dua hal menurut aku yang harus kita lakukan ketika kita berada di zona nyaman. Yang pertama, tetap berada di zona nyaman itu pastinya. Tapi senyaman-nyamannya zona nyaman, nggak mungkin dalam kehidupan kita nggak mendapati masalah, mendapati konflik, mendapati intrik. Senyaman-nyamannya zona nyaman, pasti di dalamnya juga ada beberapa kali kita mendapatkan konflik, intrik lah, ya masalah lah, pastinya pasti ada. Nah, masalah-masalah itulah yang harusnya kita selesaikan sehingga kita bisa belajar dari situ untuk pertumbuhan, untuk perkembangan hidup kita gitu. Jadi tetap berada di zona nyaman itu sambil kita belajar hal-hal baru di zona nyaman itu. Ya tetap berada di satu lingkaran kehidupan kita ya. Misalnya kalau kamu jualan bakso dan kamu sudah punya penghasilan dari jualan bakso dan kamu merasa nyaman di situ, ya upgrade lah. Misalnya kamu belajar bikin apa, baksonya gimana caranya supaya lebih kenyal, atau gimana kuahnya lebih enak, atau kamu jualan bakso yang tadinya di satu tempat coba buat tempat yang lain gitu, buat cabang-cabang yang lain. Atau kalau kamu kerja di kantoran, misalnya kamu di bidang kreatif gitu, tugas kamu adalah ngedit video, ya kamu coba belajar misalnya ngedit video, ya bisa kamu pakai aplikasi A, ya kamu pakai aplikasi B. Terus misalnya kamu mix aplikasi A dengan aplikasi B begitu, itu artinya kamu masih berada di satu koridor zona nyaman kamu, tapi kamu belajar hal-hal baru. Tapi kita belajar hal-hal baru yang mana membuat zona nyaman itu naik tingkat dari zona nyaman kali, zona nyaman sangat kali, zona nyaman sangat 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 nyaman sampai akhirnya kita wafat seperti itu. Atau yang kedua, kita tetap berada di zona nyaman itu, tapi kita belajar hal baru di luar dari zona nyaman ini. Contoh, aku seorang pegawai di sebuah kantor A yang nggak ada hubungannya misalnya sama konten, tapi aku coba belajar buat konten dan menguploadnya di YouTube, sehingga aku bisa terus bertumbuh belajar gimana caranya supaya aku bisa punya misalnya dua zona nyaman gitu. Selama kedua hal yang kita kerjakan ini, misalnya saya kerja terus bikin konten, dan waktunya itu nggak saling menabrak atau salah satunya tidak dirugikan gitu, kerjaan nggak terlalaikan, konten juga nggak terlalaikan gitu. Selama kita masih bisa ngatur waktu, selama kita masih bisa mengatur proporsi yang pas untuk
sebuah kegiatan yang kita lakukan, selama itu bisa jalan bareng ya jalan lakukan. Artinya kan kayak misalnya aku udah kerja nih, udah punya penghasilan tetap dan zona nyaman menurut aku, tapi aku ngapain keluar dari zona nyaman ini untuk membuat misalnya aku full di konten kreator, sementara kontenku juga masih ku perjuangkan dari bawah sampai ke atas untuk bisa memberikan aku kehidupan, untuk sampai aku bisa mencapai titik yang aku pengen, sampai bisa disebut sebagai zona nyaman yang baru gitu. Aku akan tetap berada di zona nyamanku yang satu gitu. Ini akan tetap aku pegang gitu. Semoga harapannya zona nyaman yang kita ciptakan satu lagi ini bisa menjadi sesuatu yang kita kerjakan ini bisa menjadi satu zona nyaman lainnya, sampai di titik di mana nanti zona nyaman A dan zona nyaman B ini kita harus milih nih, karena udah saling bertabrakan nih, waktunya udah nggak bisa lagi terkendali kita. Jadi sampai di titik kita harus memilih, ya barulah kita pilih mana zona nyaman yang mau kita pilih, sehingga tapi tetap ada di satu lingkaran lagi, kita buat yang baru, zona nyaman kita. Jadi tujuan hidup itu ya tetap mencari nyaman, mencari aman gitu, mencari sesuatu yang kita senangi gitu, menemukan zona nyaman itu dan terus bertumbuh dalam kehidupan itu. Kalau menurut aku kesimpulannya adalah jangan pernah keluar dari zona nyaman, karena zona nyaman yang kamu miliki hari ini adalah ketidaknyamanan yang kamu perjuangkan di hari-hari yang lalu untuk kamu bisa sampai di zona nyaman yang ini gitu. Kamu melalui banyak proses untuk sampai ke titik di mana kamu bisa menyebut itu sebagai zona nyaman, dan ini tuh butuh perjuangan dari hari-hari kemarin, dan perjuangannya juga nggak sedikit. Coba kamu pikir lagi ke belakang, untuk sampai di kantor itu kamu harus melakukan interview misalnya, kamu harus ujian, kamu harus melalui hari pertama kerja, masa percobaan atau segala macamnya, dan kamu melewati fase-fase itu sampai kamu di titik dimana kamu jadi pegawai tetap dan dapat penghasilan tetap dan jadi zona nyaman kamu. Kan sayang kalau kamu keluar hanya karena kamu berpikiran bahwa aku nggak bisa ada di zona nyaman, aku harus keluar mencari nyaman-nyaman yang lain. Kalau menurut aku itu terlalu naif. Sehingga saran aku ya tetap ada, pegang satu zona nyaman di satu zona nyaman sih, tapi terus bertumbuh dan berkembang untuk kehidupan kamu yang lebih baik lagi, sehingga kamu bisa satu titik atau suatu hari nanti kamu bisa memilih nih, aku punya A, B, C, D zona nyaman. Karena sudah saling bertabrakan dan kalau dikerjakan semua nanti akan merugikan salah satu pihak, atau kita akan nggak bisa maksimal di semua tempat yang kita geluti. Di sampai titik itu kamu milih, silahkan pilih mana zona nyaman yang menurut kamu ada di titik paling nyaman buat hidupmu. Karena tujuan hidup yang paling utama kalau menurut aku adalah mencari kenyamanan. Selain mencari ke surga ya, itu urusan akhirat. Tapi urusan dunia kita mencari kenyamanan duniawi. Itu dia. Gitu. Itu aja sih kalau menurut aku ya dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga tidak terasa seperti menggurui, karena saya juga masih berjuang nih untuk mencapai zona nyaman saya gitu. Semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat dan memberikan tambahan motivasi, tambahan tambahan pilihan pemikiran bagi kehidupan kamu, dan semoga kehidupan kamu masih terus diberi kestabilan di tengah kondisi yang semakin enggak stabil ini. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil. Semoga kamu masih terus diberi kestabilan di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Sampai jumpa di Bukan Jam Kerja selanjutnya. Salam stabil.